روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أمسك والإمام يخطب فقد نموا أمسكوا واسمعوا وأسمعوا رحمكم الله أمسكوا واسمعوا وأسمعوا رحمكم الله أمسكوا واسمعوا وأسمعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin wa ja'ala syahrallahil muharram min ahadil ashhuril hurum min baini sa'iril syuhur. Al-qail fi kitabihil karim wa ibadur rahmani alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin al-qail ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. والقائل أيضا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين القائل
At-tawadhu min akhlaqil anbiya wal mursalin wal kibru min akhlaqil kuffari wal fara'in. Wal qail aidan man tawadhu alillah rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Wal qail aidan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Rawahu Muslim. Al-hadits kama qala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasrul abdi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Biqoulihi ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Babus Salam yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama dan paling utama yang wajib disampaikan oleh setiap khatib adalah ajakan untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap tempat. Begitu juga kami mengajak kepada saudaraku semua jamaah salat Jumat Masjid Babus Salam di hari yang istimewa siang hari ini, di suasana yang mulia, lewat khutbah Jumat ini, di tempat yang sebaik-baik tempat di atas muka bumi ini, yaitu masjid-masjidnya Allah. Kami pun mengingatkan dan mengajak kepada para hadirin untuk senantiasa memperhatikan dari waktu ke waktu dan terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Dalam artian kata iman, mari kita ukur terus keyakinan kita akan kebenaran apa yang disampaikan Allah dan Rasul. Jangan sekali-kali meragukan apalagi mendustakan. Dan kemudian mari kita berusaha dengan sekuat tenaga mengerjakan yang diperintah oleh Allah dan Rasul dengan sebaik-baiknya, sekaligus meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasul juga dengan sebaik-baiknya. Karena manusia yang paling mulia bukan yang paling kaya, bukan yang paling gelarnya banyak, tidak, tapi mereka yang beriman kepada Allah. Allah katakan dalam firman-Nya surat Al-Anfal ayat 30, ayat 55, Inna syarrad dawabi 'indallah alladzina kafaru wa hum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk seburuk-buruk makhluk yang ada di atas bumi adalah mereka orang-orang yang kufur, mereka yang tidak beriman kepada Allah. Karena siapapun yang ingin menjadi orang mulia di sisi Allah, jadilah orang mukmin. Terus perhatikan iman kita, jangan sampai lepas. Begitu juga orang yang paling mulia di sisi Allah bukan mereka yang berharta, memiliki jabatan, kedudukan yang mulia di sisi manusia, tidak. Tapi Allah menegaskan dalam firman-Nya, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Karena itu mudah-mudahan saudaraku siang hari ini kita datang ke Masjid Babus Salam untuk dua kepentingan. Yang pertama mendengarkan khutbah Jumat, yang kedua nanti bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Semoga ini semakin menyuburkan iman kita, semakin meningkatkan takwa kita kepada Allah, dan semoga
Allah menetapkan iman dan takwa ini ada dalam diri kita sampai ajal menjemput kita. Amin, amin ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, di antara bentuk tanda seseorang beriman, seseorang bertakwa kepada Allah adalah memiliki sifat tawadhu atau rendah hati. Tadi sudah saya singgung, sikap tawadhu ini adalah akhlak para nabi, para rasul. Sedangkan lawan sifat tawadhu adalah sifat sombong. Sombong ini adalah akhlak orang-orang kafir, akhlak syaitan, akhlak raja-raja yang zalim yang disebut Fir'aun. Ini mereka yang sombong. Karena itu kalau kita mengaku orang mukmin, hendaknya kita memiliki sifat tawadhu. Kalaupun tidak, mari kita latih diri kita bagaimana memiliki sifat tawadhu. Apa sifat tawadhu? Sifat tawadhu adalah menempatkan posisi kita, tidak merasa lebih baik daripada siapapun. Ini Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayahnya mengatakan tawadhu. Apa itu tawadhu? Tawadhu itu adalah menempatkan diri kamu tidak merasa lebih baik dari satu makhluk pun, hatta binatang. Imam Abu Yazid Al-Bustami, seorang wali besar di abad 2, mengatakan, man ra'a li nafsi qimatan fawqal qalbi wa huwa mutakabbirun mamqutun indallah. Siapa yang melihat dirinya punya nilai di atas anjing. Anda tahu apa itu anjing? Anjing itu binatang yang najisnya bukan najis biasa, tapi luar biasa. Dalam Islam harus disucikan. Setelah najisnya dihilangkan, dibasuh 7 kali. Salah satu basuhan harus dicampur dengan tangan. Ini menunjukkan betapa berat najisnya anjing. Nah, ini siapa yang melihat dirinya mempunyai keunggulan nilai di atas anjing? Anjing. Bahwa mutakabbir, maka dialah orang yang sombong, mamqutun dan dimurkai indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali sombong paling dikecam oleh Allah. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi menegaskan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi man kana mithqalu dzarratin, man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat semut, seberat biji sawi, yang berupa kesombongan. Hamba Allah tidaklah memiliki sifat sombong. Allah tegaskan dalam firman-Nya surat Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Siapa hamba Allah dan yang Maha Pengasih dan Penyayang? Alladzina yamshuna bil ardi, mereka yang berjalan di atas muka bumi ini haunan, dengan rendah hati. Rendah hati. Orang yang merendahkan dirinya di hadapan makhluk, tidak merasa lebih baik, bukan tambah rendah, tapi Allah akan mengangkat derajatnya. Ini Nabi mengatakan dalam hadis sahih, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. Siapa yang membesar-besarkan dirinya, maka Allah akan merendahkan derajatnya. Jadi merendahkan diri bukan kita semakin rendah, tapi semakin ditinggikan oleh Allah. Kok bisa seperti itu? Coba kita belajar dari filosof pepohonan. Semakin akar pohon itu semakin dalam, maka akan semakin tinggi pula pohon itu akan tumbuh. Nek kaiso dukur niku lek ditandur nang pot apa sebab oyong boten jer. Jadi semakin pohon tambah kroso ino, derajat tambah diunggah kabeh Gusti. Luqman Nabi berpesan kepada putranya, disebutkan di dalam surat Luqman ayat 18, anaknya dipesan wala tusair khaddaka lin nasi wala tamshi bil ardi maratan innallaha
la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Nak yo, kowe lek mlaku dhuwur bumi aja sombong. Jangan sombong wala tamsi, kamu jangan wala tusair khabdaka. Kamu jangan memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Gak nopo gak ngene menungso krana sombong wala tamsi bil ardi marokadana. Kamu jangan berjalan di atas muka bumi ini dengan pongah. Ingatlah innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah membenci, tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya. Ada satu hadis lagi, Anda tidak takut. Sombong ini satu kemaksiatan Allah, dosa yang pertama kali terjadi di langit itu adalah sombong. Apa hukuman bagi mereka yang sombong? Di dalam Al-Baqarah ayat 34 masih ingat sering disebutkan, disiksakan kisah iblis dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat, diusir dari surga itu karena sombong, tidak mau bersujud pada Nabi Adam karena merasa dirinya lebih baik. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Mari kita ingat lagi, wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika aku, kata Allah, berfirman kepada semua malaikat-malaikatku, wahai malaikatku, sujudlah kalian kepada Adam. Iblis merasa lebih dulu diciptakan. Iblis merasa menjadi guru para malaikat. Iblis merasa diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan belakangan. Digawe sapa kok untuk malaikat, digawe teko lemah. Iblis boten nurut tabah, ndak. Pas takbar sungguh aku teko di Adam teko tanah di bawah. Maka Nabi Nabi Allah melaknat iblis sampai hari kiamat dan iblis dikeluarkan dari surga untuk selama-lama. Nabi Adam pun juga pernah dikeluarkan dari surga karena serakah terhadap dunia. Boleh makan apa saja, tapi satu jangan kamu makan. Nabi Adam menginginkan semuanya, ini sifat manusia. Tapi Adam punya kelebihan, mengakui kesalahan, merendahkan diri, minta ampun kepada Allah. Nah, Allah jadikan untuk Adam surga nantinya setelah meninggal dunia. Tapi iblis tidak mau mengakui. Inilah letak kesalahan iblis. Karena jangan miliki sifat iblis, miliki sifat akhlaknya para nabi, para rasul. Rendah hatilah kepada sesama. Saudaraku, jamaah sholat Jumat Masjid Darussalam yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Wasiatul Mustafa yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, disampaikan satu hadis Nabi pernah berkata kepada Sayyidina Ali, ya Ali, lama khalaqallahu al-jannata qalatil jannatu ya Allah liman khalaqtani qala khalaqtuki likulli sabiyin wa likulli taqiyyin. Walamma khalaqallahu an-nara qalatin nar ya Rabb liman khalaqtani qala likulli bakhilin wa likulli mutakabbirin. Maqala ana wala ana lahu. Nabi bercerita kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, ketika Allah menciptakan surga, surga telah diciptakan, surga bertanya kepada Allah, ya Rabb, Engkau ciptakan saya, itu siapa? Siapa yang akan menempati saya? Allah menjawab, khalaqtuki likulli sabiyin wa likulli taqiyyin. Kamu aku ciptakan untuk mereka-mereka yang di dunia memiliki sifat dermawan, loman. Yang kedua, wa likulli taqiyyin, mereka yang taat patuh kepada Allah, bukan orang kafir, bukan orang zalim, tapi orang yang mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Ini disiapkan surga Allah. Begitu juga ketika Allah menciptakan neraka, neraka bertanya kepada Allah, liman khalaqtani ya Rabb,
Kau ciptakan saya untuk siapa? Ini benar. Maka Allah berfirman, likulli bakhirin wa likulli mutakabbirin. Aku ciptakan kamu untuk orang-orang yang pelit dan untuk orang-orang yang sombong. Di dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali menuliskan satu kata deskripsi. Ada 5 orang yang paling dimurkai oleh Allah. Yang paling pertama adalah orang yang sombong. Sombong menganggap dirinya lebih baik. Padahal kalau kita tahu tidak ada yang lebih baik di antara kita. Karena kita tidak tahu akhir kita. Jadi Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin menuturkan kata suci. Suatu ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Ruwiya anna Musa alaihissalam qala ya Rabb, man abghadu khalqika ilaika. Ya Rabb, siapakah makhluk yang paling kau benci di sisi kamu? Qala abghadu khalqika ilayya man takabbara qalbu wa ghalata lisanu wa safiqa ainu wa baghilat yadu wa sa'a khuluquhu. Orang yang paling aku murkai, yang paling aku benci satu adalah orang yang sombong. Yang kedua, orang yang wa ghalata lisanu, omongannya kasar. Jadi wong iman itu lembut, lek ngomong kalem, halus, boten kasar. Yang ketiga, wasofiqo ainu, ciut meripate, artinya sulit menangis. Jadi belajarlah menangis. Ahli surga dicintai Allah mereka yang di dunia ini banyak menangis. Yang keempat, wabahilat yadu, orang yang tangannya pelit, berat, enggan memberikan sesuatu sebagian dari rezekinya pada orang lain. Yang kelima, wasa'akulku, orang yang buruk akhlaknya, gak gue udah gak gue totokro, itu mungkin dibenci kali Allah. Nah itu saudaraku adalah tubuh sifat tawadhu. Ada 3 hal yang bisa kita renung. 1, kita ingat kita ini tercipta dari apa, kita hidup seperti apa, kita mati sebagai apa. Sayyidina Ali mengingatkan kita, Sayyidina Ali mengatakan, mari ibni Adam al-kibru, tidak patut bagi anak Adam itu sombong. Li'anna awalahu nutfatun wa akhiru jaiwatun wa ma bainahuma yahmilul qadar. Manusia itu digawe teko sperma. Engko lek wis mati dadi batang. Nek urip ngalor ngidul sapi temaku, nggawa kotoran, ketek, bolot, tuyul, telek, umbel. Kopok niku digawa kabeh, urip niku nggawa bletongan. Mati dadi batang, dadi gawe teko serapane sing lumbung. Yang kedua, agar kita tumbuh sifat tawadhu, mari kita renung tawadhu ini perintah Allah, perintah Rasul. Orang yang tawadhu dijanjikan oleh surga, dijanjikan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Jadikan orang yang mulia di sisi Allah, agar tumbuh sifat tawadhu. Yang ketiga, mari kita renung ancaman yang diberikan Allah bagi mereka yang sombong. Dilaknat oleh Allah, dilarang masuk surga, yang pasti tempatnya adalah neraka. Mudah-mudahan di sisa umur yang masih Allah berikan kepada kita sampai siang hari ini, mudah-mudahan mampu kita manfaatkan untuk mendapatkan bekal sebanyak-banyaknya. Setidaknya mari kita melatih diri kita untuk memiliki sifat tawadhu, sikap rendah hati. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kita semua. Amin. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagialah orang yang membersihkan dirinya dengan mentaati perintah-perintah Allah dan Rasul. Dan sungguh celaka orang yang mengotori dirinya dengan durhaka kepada Allah dan Rasul. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil azim. Maqabbala minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq. Nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayya ayyuhal hadirun, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiy qadima wa amarna bidzalika ikraman tashrifan 'azima. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ra'ayna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka Hamidum Majid. Wa qadil 'ala اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدع المشركين وأهل كلمة لا يوم الدين. اللهم اجعلنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وقنا وإياهم شر المصائب الدنيا والدين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفتن والشدائد والفتن والفتن ما ضر بنا وما ضر من بلدنا هذا خاصة ومن كل المسلمين عامة khususnya Qaryata Surabaya, Baldatut Thayyibah wa Tabarakatuhu akhir rahmatullah. Oleh subhanahu wa ta'ala sabaqna bil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.